Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One teacher, one child, don't distract. Sabu saya mau melanggar punternya. Pun mesem pun mengajar jantung diucap langkah mun kumaha. Alias menghak jam pelapis gaya ucap langkah. Amit sumeja muka cupu manik astagina. Wadah mutiara permata budaya Sunda, warisan karukun orang, warisan para pujangga. Kalayan nasmana Allah nuwelas tur asih. Kalayan sifat Rasul yakipu para nabi. Kibar berkah para aulia pangjulung para karukun. Kuring pamit rek ngadalang wayang satur. Sejangut kalari warisan budaya Sunda. Negari doring ilahi. Amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti angkayun. Suharapyoto pitunuhan nenggi kang gaega adidasa nama purwa. Eka sawiji adikiku kang linuwi. Dasa 10 purwa wiwitan kang dianggo dados cinarios mboten wonten. Selamat datang kakang putiran buatan, juga para undangan yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Terima kasih Dinda. Janaka, silakan ambil tempat dudukmu. Terima kasih kakak. Adikku Werkudara Sena, silakan ambil tempat dudukmu. Jalumalung kakak. Aku ro bisa tutuk romo kaya wong Dewan Kesenian Jakarta. Ora jadi apa Sena? Silakan ambil tempat dudukmu. Adikku Arjuna, silakan ambil tempat dudukmu. Terima kasih kakak. Cukup aku di sini saja. Marilah saudaraku, kita mulai saja percakapan ini
Karena kita sudah mulai memasuki hari ke-11 Perang Baratayuda. Kanda dalam keadaan perang seperti ini, rakyat sedang membutuhkan kilau semangat Kanda, agar ketika jemari maut menggenggam pengabdian kami tetap tegar dan ikhlas melakukannya, Kanda. Jika kehadiranku sebagai raja hanya mengantar rakyat pada penderitaan yang berkepanjangan dan menjadikan mereka sebagai tumbal kejayaan satu bangsa, lantas apa gunanya kehadiranku? Pilihan yang mereka yakini pada akhirnya menjadi imbalan atas apa yang mereka perjuangkan sebagai warga negara, sebagai rakyat, dan juga sebagai manusia, Kanda. Begitulah setidaknya menurut hamba, Kanda. Karena perang ini adalah salah satu jalan untuk menggapai kesempurnaan hidup dan seluruh nilai kehormatan dipertaruhkan, Kanda. Bagaimana kita bisa merasa bangga menyandang kemuliaan itu, sementara kita menyandangnya dengan menistakan dan menginjak-injak kehormatan orang lain? Penilaiannya terletak pada keyakinan ketika itu menentukan pilihan, kan? Lalu bagaimana jika kita keliru dalam menentukan pilihan? Apakah pilihan kita benar atau pilihan kita salah? Sebab keyakinan sering dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kita. Begini saja, Darmaji. Kalau kamu ragu melanjutkan perang ini, go to home. Dan jangan pengaruhi rakyat dengan pikiran-pikiranmu yang penuh keraguan. Tapi kewajibanku sebagai raja memaksa untuk tetap berada di sini, Sena. Kalau begitu, berhenti saja kamu jadi raja. Tapi apakah itu lantas akan menghentikan peperangan ini, Sena? Tapi Kanda, bukan berarti kewajiban dan tanggung jawab berakhir, Kanda. Adalah bahagian dari hidup seseorang jika dia dapat ikut ambil bagian di dalam perang ini. Bagaimana menurut pendapat Kakak Batara? Memang itu yang akan aku bicarakan. Tetapi rupanya masih ada ganjalan di antara kalian. Ada persoalan yang semakin hari semakin mengganjal di dalam pikiranku, Kanda.
Karena semakin kutanyakan, semakin banyak persoalan-persoalan muncul, Kanda. Maksud Yai, untuk apa sebetulnya perang ini digelar, Kanda? untuk apa sebenarnya perang ini digelar? Begitu. Kita sering mengatasnamakan rakyat, sering mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal pada kenyataannya rakyat sering kita korbankan demi menjaga kemuliaan dan kewibawaan hidup, Kanda. Teruskan Yai, teruskan. Hamba jadi ragu, benarkah apa yang telah hamba perjuangkan? Aku belum mengerti betul maksud Yai. Sebagai pemimpin, seharusnya aku membimbing mereka ke jalan yang lebih menikmati, yang membuat rakyat dalam keadaan gemah ripah lojilawi. Tapi kenyataannya kekuasaanku hanya membawa rakyatku pada penderitaan yang berkepanjangan. Semenjak perang ini digelar, langit dipenuhi ratap tangis ibu yang kehilangan anak, anak yang kehilangan bapak, dan gadis-gadis yang ditinggalkan kekasihnya, Kanda. Rintihan kepedihan hati mereka, Kanda, menikam sanubariku, Kanda. Sebagai raja aku malu pada anugerah yang diberikan Hyang Agung. Sebagai raja aku malu pada kepercayaan yang diberikan oleh rakyatku. Lembek kamu Darmaji, lembek. Dengarlah wahai Yudhistira, Samiaji Dharma Kusuma Kontea. Setiap manusia punya jalan, punya pilihan yang harus diyakini. Nah, ketika rakyat ikut serta di dalam pilihan hatinya untuk mengikuti perang ini, berarti rakyat telah punya pilihan dan tahu segala resiko yang akan ditanggungnya. Lantas, apa kenyataan yang mereka peroleh, Kanda? Jangan melihat persoalan yang rakyat hadapi akibat perang ini, tapi lihat akibat perang kalau kita tidak bisa memenangkan dan kehinaan yang akan diterima oleh rakyat dan kita sebagai pemimpinnya. Kehinaan, dihina habis-habisan kalau kita tidak bisa menyelesaikan perang ini secara tuntas. Bagaimanapun perang ini tak membawa manfaat bagiku, Kanda. Hamba lebih suka perang ini dihentikan, Kanda, dan memberikan kemenangan kepada pihak Kurawa. Begitu ya. Siapapun yang menang di dalam perang ini bagi saya tidak masalah, Kanda.
selama rakyat bisa menghindarkan dirinya dari penderitaan yang berkepanjangan, Kanda. Apakah Yai mengira dengan dihentikannya perang ini berhenti pula penderitaan rakyat? Setidaknya begitu menurut pendapat hamba, Kanda. Lalu bagaimana dengan penderitaan rakyat yang telah terlanjur terjadi? Bagaimana menurut pendapat Yai? Apakah Yai akan mengatakan kepada rakyat bahwa ini adalah persoalan yang harus dimaklumi? Apakah Yai akan mengatakan bahwa ini harus dimaafkan atas kehilangan rakyat yang begitu banyak? Aku akan menebus semua kesalahanku, Kanda. Dengan apa, Yai? Dengan mengorbankan seluruh keluarga Yai. Kalau itu memang dapat menebusnya, Kanda. Sami Haji. Apakah Yai merasa bahwa seorang Sami Haji pengorbanannya sama dengan apa yang telah rakyat korbankan? Tidak sama, Yai. Seorang raja penderitaannya tidak boleh disamakan dengan penderitaan rakyat. Jadi aku harus bagaimana, Kanda? Aku harus menebus semua kesalahan ini. Selesaikan perang ini secepatnya dan menata kembali masa depan negeri ini agar rakyat gemah ripah laut Jinawi. Caranya, Kanda, berikan keyakinan kepada rakyat bahwa apa yang kita ambil adalah pilihan yang tepat. Katakan kepada mereka. Dan kita berbuat seperti ini untuk menghentikan tindakan semena-mena dari para Kurawa. Bukankah dengan jalan seperti itu hamba memberikan pilihan-pilihan yang sangat buruk? Karena Kurawa juga adalah saudara kami. Secara harafiah memang. Tapi hakikatnya perang ini bukan perang antara Amarta melawan Hastina, bukan perang antara para Kurawa dengan Pandawa, juga bukan perang keluarga Hastina. Tetapi hakikatnya perang ini mempertahankan kebenaran atas keyakinan yang kita yakini. Lalu bagaimana dengan pilihan-pilihan putra-putra Paman Destarata? Disinilah letak persoalan itu sebenarnya, ya. Rakyat ketika ikut memilih di dalam perang ini adalah murni atas perintah hati. Kalah dan menang di dalam persoalan ini membuat rakyat punya keyakinan atas kepemimpinan raja. Dan kebenaran yang diambil oleh rajanya adalah benar apabila kita memenangkan persoalan perang ini. Tetapi kebenaran dan keyakinan kita akan menjadi sebuah kesalahan kalau kita kalah di dalam persoalan ini.
Jadi hadapi perang ini sebagai seorang kesatria dengan mengorbankan rakyat Kanda. bukan mengorbankan rakyat yang bukan, tetapi memberi keyakinan kepada rakyat. Keyakinan atas apa Kanda? Atas kebenaran yang harus dipertahankan, Dinda. Walau untuk itu artinya kita harus berperang dengan saudara kita sendiri Kanda. Itu juga adalah salah satu pilihan yang harus kita ambil, Dinda. Bila perlu, Ketua Dewan Kesenian Jakarta sekalipun kita lawan kalau berbeda pendapat. Bukankah guru dan wong adwokaro adalah manusia yang paling harus digugu dan ditiru? Seperti kataku tadi, Dinda, bahwa dalam meyakini pilihan kita jangan melihat sosok yang menghalanginya, tapi lihat pikiran-pikiran isi dari kepala. Berarti tali temali di antara kita menjadi tidak berarti lagi Kanda. Tapi bukan berarti kita tidak saling menghormati. Malah dengan demikian kita harus saling menghormati keberadaan kita masing-masing. Mendengar pertanyaan tersebut, Prabu Yudhistira bingung tiada tuntung susah nuta aya lepa. Ngajrit maratan langit peciak maratan jagat. Netes semplek nincak semplak caringin rentas dahana. Ia masuk sorangan. Artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas, maju tengah, mundur tengah. Setidaknya aku bisa membuka mata untuk melihat penderitaan rakyatku Kanda. Terima kasih Darmadi. Sudah cukup bagiku. Bagaimana menurut pendapat kesatria Yai Ipin? Yang diuraikan Kanda melebihi pengetahuan hamba Kanda. Artinya sebagai seorang kesatria kita tidak boleh menundukkan kepala melihat angkara murka menari Kanda. Dan mengeluh berjalan mendekati puncak kebenaran. Walau untuk itu seluruh kehormatannya dipertaruhkan Kanda. apapun taruhan, Apapun taruhannya Kanda, walau kita harus saling membunuh, walau kita harus korbankan seluruh kepentingan keluarga kita, begitu ya? itu juga adalah salah satu kemungkinan yang harus diambil Kanda. Termasuk keluarga ini. Keluarga kesatria harus bisa memahami arti kehormatan itu Kanda. Bagaimana kalau seandainya Abimanyu putramu berada di seberang pilihanmu? Mendengar pertanyaan seperti itu, Arjuna termasuk ada bingung juga. artinya
ia harus berani menanggung akibat atas pilihan itu dan mempertahankannya, Kanda. Walau untuk itu Yayi harus mengorbankan keluarga Yayi sendiri, begitu. Anak cuma titipan ilahi. Tapi bagaimanapun juga dia punya sebuah pilihan yang harus diyakininya. Sebagai pegangan keyakinannya untuk menempuh di masa depannya, Kanda. Tapi kita sebagai orang tua hanya memberi keteladanannya. Seandainya aku berada di seberang pilihanmu, apa pendapat Kiai? Seorang kesatria hanya melihat dua pilihan, dalam salah satunya harus diyakini sebagai jalan yang harus ditempuh. Dia tidak boleh terhalangi oleh sosok yang menghalanginya. Arjuna lalaki lalanang jagat kinasib para dewa terahing madu rembesing anganawir. Seharusnya pembicaraan ini tidak dilakukan di Pakemangan, tetapi pembicaraan ini harus dilakukan di Padepokan. Persoalan ini tidak akan selesai bila dibicarakan di Pakemangan. Seandainya semua manusia punya pikiran dan cara pandang seperti kamu semuanya, tentu jagat ini akan terasa lebih damai, walaupun tidak terlalu indah. Aku tidak peduli. Bagiku Adalah kesempatan yang diberikan Yang tidak masalah Warkudara. Cuma saja manusia memang diciptakan berbeda tentunya. Jadi siapa yang akan memimpin pertempuran ini besok? Ya tentunya Yayi Ipe. Kenapa harus saya, Kanda? Karena pihak musuh dipimpin oleh adipati kami. Para wadya balak, sekarang mari kita persiapkan seluruh persenjataan. Kita kembali ke medan Danalaga. Dan kepada rakyatku yang telah bersedia hadir di sini, yang akan menyumbangkan seluruh harta, benda, dan nyawanya. Mari semuanya kita sambut peperangan ini. Urang tenden dihandelem siang gesan sampeun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alam. Gantos Kang Windur Siti. Ganti cerita. Di tengah-tengah pertempuran yang sedang terjadi, sementara di ujung medan pertempuran ada pasukan yang tak berperang, kerjanya merawat korban. Yaitu keluarga Semar Badranaya. Di antaranya Astra Jingga Dawala Seto. Semar Wigegelar, Semar ujung kuning alam. Halo everybody. Pisau aige
Bisau aigen mun ayatun jenis baik sinyori parput kedali sigari ti saparunyi. Pasti denganti artinya selamat malam. Kita ini kalau wong-wong mana baik. Itu terjemahan bebas bahasa yang saya campur dari bahasa Portugis. Ya bahasa mana saja saya ketemunya. Yang penting saya mengucapkan salam kepada anda semua. Tadi saya sebelum main di sini di depan sono saya lihat ada 2 gadis SMA diperkosa oleh 5 pemuda. Kacau sekarang ini. Tapi itu satu gadis diperkosa merintih kesakitan, yang satu mengkainakan. Taman Ismail Marzuki ini dulunya sebetulnya kebun binatang berdiri. Ada sawah, ada ya di mana orang-orang ngebajak lah. Tapi sekarang sudah jadi gedung ya, jadi tempat ngebajaknya di atas gedung. Membajak karya cipta. Ya bukannya membajak segala macam lah. Ini di sini di belakang ini di masjid ini dulu pesantren. Alirannya khilafiyah. Ketua pesantrennya Lili Sudraba. Lalu udah kena memang dilalui baju. Disekolahin sama bapaknya, dikasih duit buat ongkos, bukannya masuk ke sekolah kalau main judi. Goblok deh, kowe deh. Fuck you, man. Itu dipanggil bapak. Father. Dasar wong gembleng ditakoni karo bapake malah nyebut ngentot. Sembarangan dari silai ngomong. Jangan ngomong gitu, kan cuma ngomong father fucker. Sok ngira. Itu bapak yang nyamperkan kumaha silai. Itu ada orang yang menawarkan agama baru kepada bapak. Agama baru kumaha? Hasilnya itu jangan bilang orang pokok salat, pokok puasa kita cukup meng-SMS saja kepada Tuhan. Maksudnya? Ya kalau kita pokok beribadah kepada Tuhan kita cukup di SMS aja. Loh, kayak gitu? Emang Tuhannya baru, nabinya anyar? Iya, Tuhannya baru, nabinya anyar. Saya lebih percaya kepada Tuhan saya yang lama. Coba kalau katakan ya kepada orang penyebar agama itu, jangan suka menyebarkan agama kepada orang yang sudah memiliki agama. Coba tuh menciptakan agama baru dengan tidak meniru agama yang sudah ada. Tuhannya baru, nabinya baru, dan jangan memaksa lewat bentuk materi. Ini mau orang disuruh masuk agama dikasih Indomie doang 5 mau. Iya. Belum. Eta si Ustaz Lili mimpin pesantren. Ustaz Lili Sudraba pura-pura aya jadi kameramen. Sanajan maneh ngabantu urang ini kudu dikataan-kataan we teu peduli ya. Urang saya hiji deui nang nyobot kan joyan. Ini percuma setan lah masih diri lah. Jadi itu si Lili dulu ya. Itu anak memang dari kecil joroknya bukan main. Ngomongnya joroknya setengah mati. Itu kata Madin Sumadiningrat anak Jakarta Barat. Dia teman sekolahnya waktu kecil. Jadi karena ngomong jorok, kalau ibu gurunya mau tebak-tebakan soal hewan atau soal buah-buahan, ditanya nih satu persatu, si Lili pasti dilarang sama ibu gurunya.
Karena dia mah memang lagi jorok. Tanya sama Madin kalau nggak percaya. Kalau dimulai kita bercanda umpamanya, ayo sekarang kita menebak buah-buahan dari huruf M. Si Lili masih salah, jorok. Jangan bisa diduga kan? Orang-orang mau acung tangannya, mangga ibu. Bener. Terus dia ciptakan lagi makhluk yang huruf depannya K. Apa coba? Saya Bu Guru, kadal, kerbau, kata yang lain. Si Lili ngacung, nggak dikasih, pasti jorok. Apa depannya K? Pasti tahu kan? Terakhir, ibu gurunya mengajak lagi menebak benda atau hewan atau apa saja dengan huruf G. Ayo, kata yang lain, gajah Bu Guru. Bener. Giliran si Lili udah 2-3 kali ngacung nggak diajak-ajak, dia protes sama ibu gurunya. Bu, kan saya juga belajar, Bu, bayar sekolahan sama aja dengan yang lain. Oh, saya ini nggak dikasih. Ya bilang begitu kan. Ibu gurunya sadar. Iya ya nah ya. Coba tuh kamu. Gerinjing Bu, kata dia. Ibu gurunya memuji dia habis-habisan. Pinter kamu Lili. Lama-lama tuh si ibu guru sadar. Li, hari makhluk gerinjing kan naon? Kata ya. Itu Bu, makhluknya mah kecil tapi kontrolnya gede. Jorok-jorok juga ujungnya. Menyesal ibu gurunya. Dasar udah bodoh. Dileletik jorok. Oi, tukang gombal lampu. Poek ya. Andi. Mari tukang gombal lampu cahaya sudah berkurang ini. Mau dibayar enggak? Mana lu takut dia diajak improvisasi, lu janjinya mau lu. Manggas kasih. Sedang asiknya bersendak gurau. Cepot astra kindang nalaka rendang dewala. Masuk Bapak Semar. Manggas. Anak Bapak manggas ya. Enggas, ari bercanda teh ulah sok kamalina. Ulah sok kaliwata. Nanti takut terjadi pemberantaman. Mantap berkelahi. Ayo, sekarang kita bantu itu para wadia balad yang cilaka, yang tewas kita kuburkan, yang celaka kita obati. Tuh, contohnya Bapak Rijal Naski, jauh-jauh datang nongkrong. Itu satu-satunya calon ketua Indrajaya yang tahun depan itu ya Pak. Akan pensiun. Dan dia akan memperoleh santunan dana pensiun sebanyak 3M dari organisasi yang dipimpinnya sekarang. Maksudnya 3M itu makasih Bang, makasih Tuhan, makasih. Lain 3M duit. Manggas kaset, manggas. Itu tulungan itu sudah peraturan orang hidup harus menguburkan orang mati. Alah Bapak maling-maling peraturan. Coba Bapak tiba heula tidak mengikuti peraturan itu juga eyang lain muriang meureun Bapak geus kaya. Ulah sok itu kaset. Pada hadirin, coba sekarang catat nama masing-masing, kita sama-sama menuntut harta warisan. Siapa tahu kita kebagian ya sama eyang yang lagi sakit. Manggas kasih, manggas. Ulah sok itu, ulah sok ngalele. Saya ngalele, Bapak kenyataan apa? Sok saha ngalele. Biasa we, begitu mah. Namanya sindir sampir hidup berkesenian lah. Pak, hidup mah ulah terlalu mengikuti peraturan, ya.
Ayeuna bapak ngikutin peraturan buktinya hirup seumur-umur masyarakat bah. Coba tempo si Lili menghirup lamun munafik. Boga kamera. Hei mas, kano ya? Bukan. Gelap, enggak mas kano ya? Bukan. Iya, ngaku aja mas kano ya. Mas, ditakuni menung baik. Coba tuh Pak, tempo batur mah. Monggo kuliah. Jadi pejabat mah teu gampang. Ayeuna anu paling penting urang kubur anu geus pararaya. Jangan hiraukan Pak. Biarkan saja yang mati. Mengapa milih mati di medan perang bukannya mati di atas perut? Udah biarin aja, bapak diam. Ini urusan anak muda. Monggo kasih. Dalam keadaan seperti itu karena dipaksa terus oleh Ki Lurah Semar untuk mengobati yang luka maupun yang tewas. Akhirnya Petruk beserta adik-adiknya kembali lagi ke medan perang. Gelis kang mangun catur, gelis kang mangun cinarita. Para Kurawa empat murbayaksa nuju kumpul di pakemahan bulu kambing. Anu dipayuna di antawisna Adipati Karna, Arya Sengkuni Resigrona dan Arya Kursasa kaget mendengar kedatangan Ibu Kunti Nalibrata. Sayup-sayup terdengar suara Adipati menyapa bayangan yang berkelebat di dalam gelap. Bukan sikap kesatria yang berkelebat dan mengendap-endap dalam gelap. Keluarlah anakku, Bunda. Tidakkah salah Bunda datang menjambangiku, Bunda? Putraku, berlebihankah bila ibu datang membawa rasa rindu untuk menjumpaimu, anakku? Dalam keadaan seperti sekarang ini, Bunda, tentu menjadi sesuatu yang tidak lazim. Karena putraku dalam keadaan apapun, seorang ibu tetap menyediakan ruang hatinya untuk menemui anaknya. Seorang keberanian seorang ibu, keberanian seorang ibu lebih besar dari Triwikrama. Bahkan keberanian seorang ibu dapat menyejukkan panasnya kawah candra di muka dan membuat berpaling setan-setan yang datang menghampiri, dan mereka memalingkan wajahnya melihat ibu yang sedang memeluk anak. Begitukah ketika seorang sais menemukan bayi yang dilempar di Tegal? Aduh Gusti abdi ampun, tekiat nadangan lara Gusti.
ibu juga punya kesalahan, anak. Ibu dulu membuang kamu karena punya rasa malu yang sedemikian sangat. Karena kenakalan seorang lelaki yang bernama Betara Surya. Penyimangan kodrat sebagai seorang ibu yang telah membuat anaknya tetap selalu membayangi setiap gerak langkah kehidupannya, anak. Ibu, semenjak aku kecil, aku dirawat oleh seorang perempuan desa. Kehidupan masa kecilku di tengah hutan dirawat oleh seorang perempuan yang bermata teduh. Keteduhan matanya seperti telaga. Tapi bagiku dia adalah seperti seorang dewi, Bunda. Dan ayahku menggores wajahku dengan pedang. Dengan ketajaman pedang, dia membimbing hatiku pada pengabdian terhadap negeri istana. Keteduhan mata, kesejukan hati, dan ketajaman pedang milik bapakku membuat aku semakin tegar untuk menapaki hingga sampai ke teratak istana, Bunda. Janganlah kamu menghukum ibu sedemikian berat, anakku. Kenapa baru sekarang ibu mencari? Kenapa bayi merah dulu ibu tinggalkan di Tegalan dan nyaris mati dimakan hewan buas? Untuk itukah ibu datang harus dihina seperti ini oleh anaknya, anakku? Kamu bisa mencapai kemuliaan ini bersama adik-adikmu yang lain, anakku. Yang ibu tawarkan dengan bunga angsoka. Yang ibu tawarkan adalah bunga berdu. Jalan yang sekarang kamu lalui, anakku, adalah jalan setapak yang dipenuhi oleh duri dan dipenuhi oleh kalajengking dan ular-ular yang siap mematuk dirimu. Tergantung bagaimana aku menapakinya, Bunda. Aku akan tetap menantikan Mas Kumambang, walau ku tahu itu seperti hidung di tengah gelap malam. Untuk yang aku kenapa kau sandingkan persoalan ini ketika dua kereta berdatangan dari dua arah yang berbeda? Ya, Dursasana. Ibu, sebaiknya ibu cepat pergi, karena mereka sebentar lagi akan melihat kedatangan ibu, dan ini akan membuat sulit persoalan-persoalan yang aku hadapi. Karena putraku, ibu sampaikan salamku pada Jana.
Jangan sampai ada embun yang bergayung di kelopak matanya, atau ada dedali patah sayapnya. Katakan kepadanya, Bunda, Yai Yai Adi Patikan. Mereka akan segera datang. Sebaiknya ibu pergi, Bunda. Anakku, aku kan tetap di sini hingga tetes darah penghabisan. Itu bukan sikap bijaksana, Bunda. Pandawa lebih memerlukan perhatian Bunda. Biarkan ibu menebus kesalahan ini, anakku. Masa lalu adalah sejarah kita, cuma bisa memperbaiki kesalahan yang di masa depan, Bunda. Sebaiknya ibu pergi sekarang. Kamu di sini. Rupanya aroma Padma baru saja tercium di sini. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Oh iya, aku mengerti. Memang tidak apa-apa kalau kamu tidak ikut dengan kami. Kalau aroma Padma sudah mempengaruhi hidung seseorang, dan ini menjadi sulit untuk dihempuskan kembali, ini perlu penjelasan itu. Tak ada yang perlu dijelaskan. Besok akan berjalan sesuai rencana. Aku kan menjadi Senopati Hastina. Sudahlah, Paman. Aku mengerti perasaan Yai Adipati Karna. Siapapun akan tegang untuk menghadapi kenyataan besok. Apa maksud kalian? Kalian pikir Arjuna dapat menghalangi pikiran-pikiranku? Sebagai warga negara, aku Adipati Ing Awangga adalah seorang kesatria sejati dan takkan mundur menghadapinya. Perlu dibuktikan. Ya, memang begitu kata-kata aroma Padma sudah merasuk. Lalu gambaran apa yang kalian peroleh dengan mempersoalkan aroma Padma yang baru saja kuhidup? Kurang arah, kurang mulutku, hei. Dan kamu sendiri yang telah menikmati fasilitas yang diberikan Hastina. Itu karena kalian merentangkan tangan dan menghalangi pandanganku terhadap putihnya Padma. Sementara pedang terhunus di balik baju merah yang kalian kenakan, sehingga membuat silau mataku. Tapi kamu sendiri pada akhirnya menikmati juga, kan? Aku mendapatkan semua ini bukan tanpa pengabdian dan pengorbanan. Aku mendapatkan semua ini diberikan hadiah cuma-cuma. Omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma anak haram jana. Tapi sekarang aku dipercaya memimpin pasukan menjadi seorang adipati. Itu kan cuma rasa kasihan anak Mas Duryudana.
dan permohonan Kakang Bisma. Aku memang pantas berada di puncak teratak itu karena anak-anak manja Paman Destarata cuma merengek dan kencing dalam selana ketika mendengar genderang perang dipertaruhkan. Bangsat, boleh kerobek mulut kamu. Perang mulut yang berkepanjangan hingga akhirnya hampir terjadi perang baku hantam. Untunglah datang Residron. Ayo. Sudah. Ayo naon itu one heaven. Ada apa? Tolong dijelaskan. Keadaan yang sedemikian rumit. Sudah. Jangan berkelahi. Ada apa? Dia yang memulai, Pak. Cukup. Coba tolong jelaskan. Tolong jelaskan supaya persoalannya menjadi jelas. Begini, Paman. Ketika saya mencari Raden Arade. Siapa? Maksud aneh? Adipati Karna, Adipati Ing Awan. Ya, pokoknya apalah. Tiba-tiba Saya melihat ada perempuan. Kalau di hari biasa barangkali buat saya tidak ada artinya. Tetapi ini persoalannya kan sedang rumit. Masalahnya pasti ada seorang yang menyuruh perempuan itu untuk menghasut Adipati Karna untuk berpihak kepada para Pandawa. siapa yang mengejek kalian? Kalian memang pengecut yang cuma merengek dan mencari orang lain untuk kalian ludahi atas kesalahan-kesalahan kalian. Lihatlah Paman, lihat. Dia berani mengejek putra Paman Destarata. Wajahku ini menjadi taruhan atas jaminan. Hatiku memang masih di sana, tetapi pikiranku akan tetap membela negeri Hastina. Tunggu dulu, Sudah. Jangan di depan ada yang mendalam, di belakang juga ada yang mendalam. Kalau memang mau begitu pindah saja atau ke sini. Sudah. Ya. Sudah, begini saja. Maafkan Paman. Ya. Sebenarnya peristiwa tadi itu tidak perlu harus terjadi. Iya, Paman mengerti. Cuma yang mereka khawatirkan Ada bagusnya juga. Udah, sekarang sudah ke sana. Ya. Yuk, sekarang coba jelaskan persoalannya. Ayo, angin jadi apa? Begini Paman, Ibu Dewi Kuntinali Brata, Seorang perempuan yang tak pantas mendapat julukan seorang ibu. Maksud Paman, Semua orang angin tahu. Cuma mereka pura-pura saja menutup mata dan menutup telinga. Paman, aku adalah putranya Paman. Nah, lihatlah oleh Anda apa yang telah diperbuat oleh perempuan itu. Lihatlah kakak-kakak Anda, putra-putra Pandawa yang terhormat, Dharma Putra, Bayu Putra, Wisnu Putra, dan Angger sendiri adalah Surya Putra. Maksud Paman,
Perempuan sombong yang ingin menguasai Mayapada itu apakah memang sesuai dengan yang dibicarakan orang-orang, Paman? Ya. Memang begitulah kenyataannya. Ayah Bapak ada bisa ngalui, ada bisa ngorah. Adipati karena termenung mendengar penjelasan Resi Drona, dan Resi Drona tersenyum puas akan keterangan palsu yang telah dia ceritakan. Hari berganti titik. Hari yang ditentukan digelar langit murung, angin menangis. Angin menangis berdesis perenjak serta diam tersentak. Langit gunjang ganjing, bintang kerlap-kerlip. Arjuna! Tiba-tiba langit pecah berkeping memuntahkan segala kebencian. Udara menghamburkan amarah, darah bercampur tanah. Hingga akhirnya perang Baratayuda pun terjadi hingga selama 18 hari. Dan tak menyisakan satu nyawa pun. Untuk melawan si Botak. Cukup sekian sampai di sini.